Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tauban Wais Alkodi, mahasiswa Gajab PPG UPI tahun 2023. Saksikanlah video PPL 4 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, sebelum belajar kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin berdoa, Sultan. Ya baik anak-anak, sebelumnya Bapak absen dulu ya, satu-satu. Oke. Anggi, Andra, Indah, Hadir, Pak. Fajrin, Hadir, Pak. Iklin, Hadir. Surtan, Beni. Oke anak-anak, Bapak sudah absen semuanya. Sekarang kita akan cek terlebih dahulu peralatan yang akan kita gunakan untuk pembelajaran hari ini. Oke, silakan dicek terlebih dahulu untuk komputernya, kemudian pakaiannya semuanya dirapihkan ya. Jangan lupa menggunakan kaos kaki ya. Dihidupkan dulu komputernya, kabelnya dicek dulu, keyboardnya semuanya dites dulu. Kalau memang ada yang rusak, tolong dikasih tahu ke Bapak. Nanti Bapak ganti peralatannya ya, semuanya ya. Pak, ini mati, Pak. Oh, yang itu ya? Ya, coba sebentar ya. Pindah aja, kamu nggak apa-apa ke situ pindah. Pindah ya. Di bawah HP-nya. Sini aja nih. Nah, di situ. Oke, sip. Diluruskan bangkunya. Nah, seperti itu. Biar enak duduknya. Biar nyaman ya. Nah, oke. Sudah siap semuanya ya? Oke, sip. Mantap pokoknya. Kita saksikan bersama-sama video motivasinya. Dengarkan ya. Semangat saya itu datang atas keyakinan. Oke baik anak-anak, setelah video motivasi tadi, adakah di antara kalian yang memberikan tanggapan? Ya silakan.
Ya, bagus. Berikan tepuk tangan buat Benny ya. Oke, jadi saya simpulkan ya, ketika manusia ya berhenti belajar, berhenti bekerja, maka selesai sudah. Ya, maka dari itu kita sebagai siswa jangan malas menuntut ilmu. Ya, ada pepatah mengatakan, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dalam agama Islam dijelaskan bahwa carilah ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Ya, makanya mencari ilmu itu nggak ada batasannya. Tadi Pak Habibie umurnya 90 tahun, tetapi dia merasa 17 tahun. Kenapa? Semangatnya. Ya, seperti itu ya. Paham anak-anak ya? Jadi harus tetap semangat. SMAN 1 Parung Panjang bisa. Nah, sekali lagi ya, SMAN 1 Parung Panjang bisa. Oke. Siap. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan coba buka LKPD-nya terlebih dahulu ya. Seperti biasa di link yang sudah Bapak sampaikan. Silakan dibuka ya, atau menggunakan handphone juga bisa. Linknya di situ ada linktree.ee.garismiring Taupan West Al-Qarni. Silakan dibuka. Di sini ada LKPD ya. Nah, silakan dibuka LKPD-nya. Oke, dibuka LKPD-nya silakan. Sudah? Oke anak-anak, sebelum LKPD kita kerjakan, sebelumnya kita akan mengerjakan pretest terlebih dahulu ya. Oke, silahkan buka linknya di bagian pretest. Menggunakan HP juga boleh ya, silahkan. Dikerjakan terlebih dahulu. Stop. Ke anak-anaknya di HP-nya.
HP-nya di itu Linktree. Nah itu nggak apa-apa kayak gitu. Ya sini Ki. Ya kayak gitu, diunjukin nanti. Bisa nggak di ini apa? Terang kecerahannya ya. Ya kayak gitu. Lagi ngerjain LKPD. Bisa nggak? HP-nya bisa nggak? Nah, deketin kalau kayak gitu, deketin sini satu-satu, deketin terus, deketin aja, nggak apa-apa, sorot sistem operasi. Nah kayak gitu, terus deketin biar kebaca. Dia lagi ngerjain, diituin. Nah, sini dulu. Sini. Bisa nggak? Di HP. Ya Allah. Ada di sini, ketahuan kata aja lagi tadi kagetnya. Nggak tahu bisa lagi mudah sih tadi, itu bukan apa nih tadi ya. Dah. Ya. Hah? Waduh, bahaya ini mah. Ini nggak bisa berarti. Ya sudah Ki, sini Ki. Cukup. Tinggal ke. Oke, sudah anak-anak? Sudah, Pak. Ya, jangan lupa dikirim ya. Baik, Pak. Ya, nanti nilainya kita akan bedakan antara pretest dengan posttest gitu. Baik anak-anak, perhatikan Bapak sebelumnya semuanya. Untuk apersepsi kali ini yaitu tentang sistem operasi ya. Nah, anak-anak semuanya perhatikan. Sistem operasi ya yang tertanam pada komputer ataupun laptop ataupun tablet ataupun HP itu sangat penting bagi komponen-komponen yang kita gunakan ya. Coba bayangkan sama kalian, sistem operasi itu cara kerjanya seperti apa sih? Ya kan? Kalian butuh nggak sih dengan sistem operasi sebetulnya? Setiap hari kita menggunakan gadget kita, ya kan? Kalau di handphone misalkan kita ada Android, ya kan? Kalau ada lagi apa namanya? Ada iOS ya. Kalau kita punya HP Apple gitu kan ya. Kemudian misalkan kalau kita punya laptop, di situ ada Windows ya. Windows itu ada banyak macamnya kan? Iya, ada Windows 8, 10. Itu yang masih baru kita pakai ya. Tapi yang sebelum-sebelumnya banyak banget kan Windows yang sudah tidak digunakan lagi oleh kita gitu. Nah, kemudian selain Windows juga ada sistem operasi yang lainnya ya. Seperti halnya contohnya misalkan ada Linux ya. Kemudian ada Mac OS ya. Kemudian ada DOS, Disk Operating System. Itu sebetulnya ya kita secara tidak langsung sebetulnya bisa menggunakan sistem operasi tersebut gitu. Tapi kita harus belajar terlebih dahulu. Nanti kita bisa membedakan ya. Bagaimana sih kita menggunakan sistem operasi Windows? Bagaimana sih kita bisa menggunakan sistem operasi Linux gitu kan? Bagaimana sih kita bisa menggunakan sistem operasi Macintosh ataupun DOS gitu. Kadang handphone aja berbeda, ya kan? UI-nya atau interface-nya antara si Android dengan si iOS. Betul anak-anak ya? Betul. Oke, paham ya? Paham.
Oke anak-anak, Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik buat kalian nih. Dengarkan baik-baik ya. Ya. Bagaimana ya ketika kalian memiliki handphone tapi tidak ada sistem operasinya? Kira-kira bagaimana tuh? Ada yang bisa memberikan jawaban nggak? Saya, Pak. Kalau kita nggak punya HP sama nggak punya sistem operasi, kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Tepuk tangan ya. Oke ya. Oke ya, jadi kalau kita punya handphone ataupun laptop ataupun tablet, tapi nggak ada sistem operasinya, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena memang antara si pengguna atau user, ya kan, dengan hardware atau perangkat kerasnya, itu yang menghubungkan adalah sistem operasinya. Nah, makanya kalau kalian beli laptop, ada bahasa, saya mau beli laptop Pak, mau diinstalin Windowsnya apa gimana, kan begitu ya? Nah, gitu. Oke ya, jadi ada yang harus kita install terlebih dahulu ketika kita membeli laptop ya, ataupun komputer seperti itu ya. Kecuali handphone. Handphone itu sudah langsung pastinya dari pabriknya sudah diinstalkan sistem operasinya. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Ya. Oke anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama membedakan beberapa macam-macam sistem operasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, membandingkan salah satu sistem operasi. Kemudian yang ketiga, mencoba ya atau mensimulasikan beberapa macam sistem operasi. Paham anak-anak? Oke. Oke anak-anak, sebelum LKPD-nya dikerjakan ya, silakan kalian lihat video pembelajaran yang Bapak sudah buat. Oke anak-anak, sudah paham tentang videonya? Oke. Selain video ya, Bapak juga menyertakan file suara tadi di podcast Bapak ya. Bapak juga punya podcast ya. Nanti kalian bisa coba lihat. Di sini ada nih podcastnya nih ya. Sambil iseng kan dengerin musik, dengerin lagu, silakan. Namanya Taupan Podcast. Ya, silakan tuh. Bisa menggunakan Spotify juga bisa, sudah masuk Spotify. Keren ya? Iya. Nah, lanjut ya. Di sini Bapak lanjut menggunakan media ajar. Silakan dilihat dulu. Ya. Pertama di sini sistem komputer ya. Silakan kalian pahami dulu di sini. Macam-macam sistem operasi ya. Di sini pertama yaitu pengertian dari sistem operasinya adalah perangkat lunak, sistem yang mengelola perangkat keras komputer. Sekali lagi, perangkat lunak ya yang mengelola perangkat keras komputer. Sumber daya perangkat lunak dan penyediakan layanan umum untuk program komputer. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya ya. Ada menyediakan antarmuka atau interface. Kalau sekarang bahasanya UI. Gitu. Kemudian mengendalikan input dan output. Kemudian mengelola perangkat keras dan periferal. Kemudian mengelola perangkat lunak, ya, mengelola file, menangani interupsi dan kesalahan ataupun error, mengelola prosesor, mengelola memori, mengelola keamanan dan menangani komunikasi dengan jaringan. Ya, banyak sekali manfaat yang diberikan oleh
sistem operasi kepada si hardware ataupun penggunanya, seperti itu. Lanjut ya. Nah, apa itu multitasking? Ya, jadi begini, multitasking itu kita bisa bekerja dengan beberapa perintah. Contoh, sambil dengerin lagu kita bisa ngetik di Microsoft Word, sambil lihat YouTube, sambil chatting ya. Itu multitasking. Jadi satu unit kita bisa mengerjakan beberapa perintah atau beberapa pengerjaan yang dilakukan oleh user. Paham ya? Nah, lanjut ya. Nah, sistem operasi ada banyak, bukan cuman Windows di dunia ini ya. Ada Linux, ada Mac OS gitu. Nanti bedanya apa? Ya. Nah, nanti bedanya silahkan nanti kalian perbedaannya kalian coba telaah, kalian pelajari, kalian diskusikan seperti itu. Ya. Di sini contohnya ada Linux ya. Ada MS-DOS. Nah, kalau MS-DOS tuh wah, kayak gini nih. Ya, UI-nya itu cuman tulisan aja. Kemudian ada Unix ya. Kemudian ada Chrome OS. Nah, seperti yang di depan itu ada Chrome OS ya, laptop punya Bapak di situ. Kemudian ada Windows ya yang biasa kita gunakan. Nah, kemudian ada Mac OS ya. Ini mungkin harganya sangat luar biasa ya. Seperti Apple digigit itu logonya ya. Nah, kemudian ada Android. Nah, ini HP-nya HP Android apa HP-nya iOS nih? Ya, ini ada iOS, ada Android ya. Gitu. Paham ya? Oke. Lanjut, sekarang kita akan buka LKPD-nya. Silakan dibuka ya. Semuanya ya? Ya. Video pembelajaran tadi sudah Bapak sampaikan. Kemudian presentasi juga udah Bapak sampaikan. Ya, sekarang kalian seperti biasa membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Kalau memang orangnya kurang nggak apa-apa, 3 juga boleh lah. Gitu. Silakan dibentuk kelompoknya. Oke anak-anak, silakan kalian untuk memudahkan pekerjaan kalian, boleh nanti melihat Google ya, atau AI, atau apapun itu, baik itu berbentuk video ataupun literasi yang didapatkan dari internet. Silakan dibuka ya, untuk menambahkan literasinya, untuk mengerjakan LKPD. Silakan. Anak-anak, sambil kalian mengerjakan ya, sambil Bapak nilai. Oke. Posisi duduknya ya, posisi duduknya gimana? Posisi duduknya, bangkunya tidak terlalu jauh. Nah, seperti itu. Oke ya, sudah. Bisa nggak?
Nah, perbedaan antara Linux dengan Windows itu seperti apa ya, bla 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 dan sebagainya. Nanti silakan kamu cari literasinya di Google, boleh silakan. Bisa? Ya. Di situ ada macam-macam sistem operasi. Silakan kamu coba cari literasinya di YouTube ataupun Google. Silakan coba. Bisa Anda? Bisa, Pak. Silakan diskusikan ya. Kamu nggak apa-apa kalau mau diskusi di sini, nggak apa-apa. Di sini sambil diskusi, nanti sambil ada yang mengerjakan. Iya. Iya. Diskusi. Shh. Buka komputer aja, komputer. Apa? Namanya. Apaan itu? Nggak jelas. Huh? Oke anak-anak, silakan lengkapkan isian jawaban LKPD-nya ya. Oke. Kalau sudah, seperti biasa kalian per kelompok ada yang maju untuk presentasi atau di situ di tempat nggak apa-apa ya. Presentasi hasil dari LKPD-nya ya.
Oke ya, anak-anak semuanya sudah dikerjakan semuanya? Oke, kalau sudah, silakan di antara kelompok kalian ada yang ingin presentasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan nama kelompoknya ya. Perkenalkan, nama saya Nabil Azizir dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ini Rafli, yang kedua ini Pandi, yang ketiga ini Sultan. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah sistem operasi yang paling umum digunakan di komputer desktop dan laptop. Windows memiliki antarmuka pengguna grafis yang ramah pengguna. macOS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple untuk komputer. Mac ini menerapkan antarmuka pengguna yang intuitif. Linux adalah sistem operasi yang berbasis pada kernel Linux yang dikembangkan oleh Linux Torvalds. Linux bersifat open source, artinya kode sumbernya dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Ini memungkinkan fleksibilitas dan kustomisasi yang tinggi. Android adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Google untuk perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Android juga bersifat open source dan digunakan secara luas di berbagai perangkat seluler dari berbagai produsen. iOS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple khususnya untuk perangkat seluler seperti iPhone, iPad, dan iPod Touch. iOS diketahui dengan antarmuka yang sederhana dan halus, keamanan yang ketat, dan integrasi yang kuat dengan ekosistem Apple. Hanya perangkat Apple yang dapat menjalankan iOS. Perbedaan antara sistem operasi ini termasuk antarmuka pengguna, kemampuan kustomisasi dan dukungan perangkat keras, ekosistem aplikasi, keamanan, dan tujuan pengguna. Pilihan sistem operasi yang tepat tergantung pada kebutuhan dan referensi pengguna. Oke. Dari saya, terima kasih. Tepuk tangannya buat kelompok Nabil ya. Sangat luar biasa sekali. Oke, bagi kalian kelompok lain yang ingin bertanya atau berkomentar silakan. Pak, Ya. apa pengertian dari open source? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iklin. Open source mengacu pada model pengembangan perangkat lunak di mana kode sumbernya tersedia untuk umum dan dapat diakses alias gratis, digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan oleh siapa saja. Iya, tepuk tangan. Beri tepuk tangan buat jawabannya ya. Kelompoknya sangat luar biasa dan yang nanya juga sangat bagus sekali ya. Sangat bagus sekali ya. Saya tambahkan. Jadi open source itu adalah sebuah kode sumber ya yang dibuat oleh seseorang ataupun berkelompok ya. Itu dia buat yang nantinya kita bisa akses secara gratis atau kita bisa bongkar dan kita bisa buat lagi. Contohnya adalah salah satunya yaitu sistem operasi Linux ya. Bedanya antara Windows dengan Linux yaitu kalau Windows dibuat oleh perusahaan namanya Microsoft Corporation. Akan tetapi kalau Linux itu dikembangkan oleh kelompok ya atau aktivis-aktivis seperti hanya Linus Torvalds. Dia membuat sistem operasi Unix ya yang dikembangkan menjadi Linux sehingga kode sumbernya itu bisa diakses oleh siapa aja. Makanya varian dari Linux itu sangat banyak ya karena orang yang membuatnya itu bebas, siapa aja boleh, bahkan kamu sendiri bisa membuat sistem operasi secara gratis gitu. Paham anak-anak? Paham.
Oke ya, anak-anak, Bapak akan lihat jawaban hasil LKPD-nya satu persatu ya. Nanti disiapkan dulu sebelum nanti dikirim ke WhatsApp ataupun Google Drive ya. Oke, bagus jawabannya ya. Lanjutkan. Jangan lupa nanti dikirim ya. Ya. Oke, bagus. Tuh ada yang kurang tuh, ditambahin dulu ya, biar nilainya bagus ya. Biar tidak remedial, nanti Bapak remedial kalau nilainya kurang. Oke, bagus. Ya, jangan lupa nanti Nabil dikirim ya. Tadi presentasinya sangat luar biasa. Ya. Oke, lanjut ya. Oke. Bapak kasih waktu 2 menit untuk menyiapkan semuanya sampai dengan finish. Nanti setelah itu boleh langsung dikirim atau kalau memang nanti terkendala Bapak tunggu sampai dengan sore jawabannya ya. Baik, Pak. Ya. Oke anak-anak, untuk pengerjaan LKPD ini ada yang ingin menyimpulkan? Silahkan diberikan kesimpulannya oleh kalian. Saya Pak, saya Indah, saya akan memberikan kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulannya, dari pengguna sistem operasi adalah sebagai berikut. Pilihan sistem operasi yang tepat tergantung pada preferensi, kebutuhan, dan lingkungan pengguna. Penting untuk mempertimbangkan antar muka pengguna, fitur, kustomisasi, kompatibilitas perangkat keras dan perangkat lunak, serta integrasi dengan produk dan layanan yang sudah digunakan atau diinginkan oleh pengguna. Beri tepuk tangan buat Indah ya. Sangat luar biasa sekali dari segi kesimpulannya ya. Oke, baik ya. Untuk hari ini sudah selesai pembelajaran yang kita sudah lakukan tadi ya. Jadi pada intinya ya, sistem operasi itu dari sisi kenyamanan pengguna itu terserah. Saya lebih suka Linux, berarti kan hak saya dong menggunakan Linux gitu kan ya. Kamu mau pakai Windows terserah ya, tergantung kenyamanannya. Saya lebih nyaman pakai Linux, berarti saya ya pengguna Linux gitu. Kamu lebih nyaman pakai Windows, berarti kan kamu nyamannya di Windows gitu ya. Kemudian dari hasil yang sudah kita tadi bandingkan, dari pengguna Windows kita menggunakan Windows, kemudian pengguna Linux kita menggunakan Linux ya. Itu ada perbedaan sekali, sangat luar biasa perbedaannya ya. Misalkan dari interface-nya juga, contoh misalkan handphone lah kategori kecilnya. Antara iOS ya sama Android kan beda ya? Iya, kalau tidak terbiasa menggunakan HP Apple atau sistem operasinya iOS akan kerepotan kan? Seperti itu. Kalian juga nih, di sini semuanya menggunakan Windows. Kalau misalkan saya rubah ke Linux juga akan kerepotan kan? Karena belum terbiasa kan ya? Nah, seperti itu. Jadi tergantung dari penggunanya masing-masing ya. Seperti itu. Baik, sekian dari Bapak ya kesimpulannya. Paham semuanya ya? Paham. Ya, baik semuanya. Oke anak-anak, untuk selanjutnya yaitu kita akan adakan post test ya. Seperti biasa dikerjakan. HP dibuka, HP. Nggak ada kuotanya. Oh, mati. Nggak ada nih Wiki. Jangan main aku. Coba.
Oke, kalau sudah dilaksanakan post test, silakan dikirim. Lanjut ke refleksi pembelajaran ya. Tuh, silakan dipilih refleksi P2 ya di link tree yang sudah saya buat. Silakan. Sudah anak-anak ya? Ya, nanti nilainya akan saya informasikan di grup WhatsApp. Nanti kalau ada yang remedial, nanti akan Bapak tambahkan tugasnya. Gimana caranya biar nggak remedial ya, seperti itu. Oke, baik anak-anak, pelajaran sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang jaringan komputer dan internet ya. Apa itu jaringan komputer dan internet? Minggu depan akan saya coba berikan ke kalian materinya. Paham anak-anak? Oke. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini ya, sebelum kita berdoa, silakan matikan komputernya terlebih dahulu ya. Ya, keyboardnya, mouse-nya dirapikan semuanya. Kemudian kabel-kabelnya bila ada yang terputus dicolok lagi. Ya, bila nanti komputernya ada masalah atau ada kendala, tolong sampaikan ke Bapak ya. Nanti biar Bapak memberikan kode bahwa komputer tersebut ada masalah seperti itu. Udah. Silakan ada yang mau pimpin doa. Nabil, silakan Nabil. Pimpin doa Nabil. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan meninggalkan tempat, dirapikan bangkunya, kursinya ya. Silakan. Baik, Pak. Indah dulu. Ya. Pulang, Pak. Ya, hati-hati ya. Ya, hati-hati di jalan. Laptop.